Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bab baru, bab ke-6, Al-Babus Sadis fi zikri talbisi iblisa. Bab tentang bagaimana iblis mentalbis, iblis menipu alal ulama, menipu ulama. Nggak main-main ini. Bukan orang awam lagi, bukan pelacur, bukan pemabuk, bukan penjudi, bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan orang awam, tapi ulama. Akan kita lihat nanti bagaimana cara iblis menipu, menggoda ulama. Fi fununil ilm, dalam ilmu-ilmu tertentu. Jadi mempelajari ilmu sambil ditipu oleh iblis. Luar biasa, iblis tidak meninggalkan satupun. Bahkan para nabi, para rasul, kalau Allah tidak melindungi, kena. Ya. Allah melindungi para nabi, para rasul, sehingga para nabi, para rasul semuanya maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kalau toh salah, langsung diluruskan, salah langsung dibetulkan, tidak dibiarkan. Di luar para nabi, para rasul, tidak ada yang dilindungi oleh Allah. Semuanya digoda oleh iblis, oleh syaitan. Gak ada manusia yang tidak pernah salah, hatta Abu Bakar dan Umar. Perlindungan Allah berupa ampunan dan berupa sesuatu yang menghalangi mereka masuk surga, yaitu syirik. Allah melindungi. Kemudian bid'ah, ya. Orang-orang tertentu, tidak semuanya. Maka tidak semua kaum muslimin bertauhid, tidak semua kaum muslimin menggigit sunnah Nabi, tidak semua kaum muslimin taat kepada Allah. Karena yang dikehendaki baik oleh Allah hanya orang-orang tertentu, tidak semuanya. Ya. Qala al-musannif, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna iblisa yadkhulu 'ala an-nasi fi talbis min turukin, bahwa iblis masuk pada diri manusia dengan mentalbis. Labbasa yulabbisu talbisan, sudah kita bahas dulu di awal. Mencampur antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang syirik dengan yang tauhid, yang sunnah dengan yang bid'ah, dicampur sehingga manusia tidak sadar. Beda dengan zina, khamar, judi, ini tidak dicampur. Maka semua orang tahu zina berdosa, minum khamar berdosa, judi berdosa, dan seterusnya. Nah, di dalam mentalbis ini iblis ada beberapa cara. Min turukin, jamak dari torik, jalan, cara,
metode. Setidaknya beliau menyebut di sini dua cara iblis untuk menggoda manusia. Minha zahirul amr. Yang pertama, zahir. Apa zahir? Terang, jelas. Ya. Walakin yuglabul insanu fi ithari hawa. Jelas itu dosa, jelas itu maksiat, jelas itu jurusannya neraka, jelas itu menghalangi dia masuk surga. Tapi manusia kalah oleh hawa nafsunya. Apakah para pelacur itu tidak tahu kalau itu jurusan ke neraka? Tahu. Apakah para pezina, penjudi, koruptor, pembunuh, mereka tidak tahu kalau itu menghalangi mereka masuk surga? Tahu. Kenapa mereka lakukan? Tadi yuglabul insanu fi ithari hawa. Dia tidak sanggup menentang hawa nafsunya, maka diikuti terus, hawa nafsunya diikuti terus. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, diikuti terus. Pengen zina, zina, pengen minum khamar, pengen judi, judi, pengen korupsi, korupsi. Tidak ada rem, tidak berusaha untuk menolak, melawan. Beda dengan seorang mukmin sejati. Seorang yang betul-betul beriman, dia tahan, dia tolak, dia berjuang sekuat tenaga. Yang lainnya nyuap lalu menang terus tendernya. Yang lainnya ngasih pelicin lalu mulus jalannya. Dia pingin, tergoda dia, kepikiran untuk menyuap. Tiba-tiba astagfirullah, buat apa saya menang kalau dengan cara seperti itu? Itu seorang mukmin seperti itu, maju mundur, naik turun. Kalau dia tidak pernah tergoda sedikit pun, bukan manusia dia, malaikat dia. Pasti ada godaan seperti itu, maka terus dilawan, jatuh bangun lagi, mohon ampun kepada Allah, beristighfar, bertaubat, Allah ampuni dan Allah senang sekali. Jadi jangan antum bayangkan bahwa seorang mukmin itu mulus dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Ada hadis palsu, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik dari besok, terus lebih baik, terus. Jadi apa kira-kira lama-lama? Jadi malaikat. Enggak mungkin. Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Justru seorang mukmin itu jatuh bangun. Ya. Seorang Nabi saja tidak seperti itu. Nabi pernah bermuka masam kepada seorang buta miskin. Berarti kan beliau jatuh. Sementara kemarin-kemarin tidak. Gitu ya. Nabi pernah mengharamkan madu, berarti turun. Orang kemarin-kemarin nggak mengharamkan madu, hari itu mengharamkan madu, berarti turun. Ya. Maka keliru kalau orang menyimpulkan bahwa para nabi, para rasul terus naik, terus nggak ada jatuhnya. Ya. Seluruh para nabi, para rasul juga pernah salah, cuman tadi langsung ditegur, langsung diluruskan, dan akhirnya bertaubat meninggalkan kesalahan itu, dan cukup sekali. Nabi bermuka masam kepada seorang buta miskin itu sekali itu doang, tidak berulang, tidak seperti kita, dan dijadikan pelajaran oleh beliau. Maka setiap kali beliau bertemu dengan Ibnu Ummi Maktum, si buta ini, Nabi mengatakan, kemarilah wahai orang yang dengan sebab engkau aku ditegur oleh Allah.
Selalu ingat teguran itu. Kemarilah mendekat, wahai ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Gara-gara engkau aku ditegur oleh Allah. Diingat-ingat oleh beliau. Ya. Itulah Nabi, itulah Rasul. Hanya sekali, tapi tetap pernah salah. Tapi tidak diulang. Fayukmidu ala ilmin yudhalliluhu. Dia tergelincir berdasarkan ilmu. Maksudnya dia tahu. Dia tahu zina haram tapi dia berzina. Dia tahu minum khamar haram tapi dia minum khamar. Maka dia hina. Dihinakan ala ilmin. Berdasarkan ilmu. Dia tahu. Bukan berdasarkan kebodohan. Dan ini luar biasa hina sekali. Sudah tahu dosa tetapi nekat. Ya. Yang jenis kedua, yang jenis pertama sering disebut sebagai fitnah. Apa? Syubhat apa syahwat? Syahwat. Jenis pertama ini syahwat. Syahwat diketahui, disadari oleh pelakunya. Beda dengan jenis kedua. Wa minha ghamidun. Ini jenis yang tersembunyi, tidak nampak. Wa huwa alladhi yakhfa ala katsirin minal ulama. Jangankan kita orang awam, ulama saja tertipu. Ulama saja kadang tidak melihat. Yang belajar ilmu tertipu. Nanti akan dicontohkan oleh beliau contoh-contohnya. Hanya beliau mengatakan di sini, wa nahnu nushiru ila fununin min talbisihi yustadallu bimadhkuriha ala mughfaliha. Kami tunjukkan sebagiannya saja. Idhassut turuq, agar tidak terlalu panjang pembahasan. Beliau menyebutkan beberapa contoh saja, tidak semua contoh. Mungkin yang beliau hadapi, ya. Karena apa yang akan disebutkan oleh beliau sepertinya tidak ada di kiri kanan kita, kecuali sedikit sekali. Ya, beliau memberikan contoh. Berarti ketika beliau memberikan contoh, maka kita bisa mengambil contoh yang lain. Ya. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa kaum muslimin akan lemah, kaum muslimin akan terjajah, kaum muslimin akan sengsara, miskin kalau sudah mulai melakukan 4 hal. Apakah 4 hal ini pembatas? Berarti cuma 4? Tidak mungkin 5, 6, 7, 10, 20, 100? Tidak. 4 hal ini cuman contoh, sekedar contoh, bukan pembatas. Apa 4 hal kata Nabi yang bisa membuat kaum muslimin lemah, terjajah, miskin, sengsara, dikuasai oleh orang kafir? Masih ingat? Jual beli dengan cara inah, memegang ekor-ekor sapi, berbangga dengan pertanian. Satu lagi, meninggalkan jihad. Itu 4 hal. Apakah 4 hal itu tidak mungkin jadi 5, 6, 7, 10, 20 dan seterusnya? Bisa, itu sekedar contoh. Apa jual beli cara inah? Jual beli di mana ada riba di situ. Maka jual beli hari ini yang di dalamnya ada riba, ada goror, ada maisir, masuk di situ. Termasuk asuransi, termasuk jual beli dengan 2 harga, kontan sekian, cicil sekian, masuk di situ. Memegang ekor-ekor sapi, apakah berhenti di sapi? Tidak. Bisa sapi, bisa burung, bisa kucing, bisa harimau,
yang melalaikan dia, yang dengan sapi wakil dari ternak, karena sibuk dengan peternakan, lalu sholat tidak berjamaah lagi kecuali sekali-sekali, ngaji sudah tidak lagi kecuali sekali-sekali, ya. Kemudian makin lama makin meninggalkan. Kemudian bangga dengan pertanian. Apa sekedar pertanian? Ya tentu tidak. Bisa perdagangan, bisa perikanan, apapun urusan dunia, sehingga meninggalkan. Nah, ketika 4 hal ini sebagai contoh kok dilakukan oleh kaum muslimin, sallallahu alaikum dullan, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, ya. Begitupun yang dibawakan oleh beliau di bawah ini sekedar contoh. Apa contoh yang beliau ambil di sini? Qori, ya. Orang yang sibuk menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran, melafadzkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran, memperhatikan makhrajnya, tajwidnya, dan fokus ke situ, habis waktu. Lalu yang lebih besar dari itu dia lupakan. Mari kita ikuti penjelasan beliau. Zikru talbisihi 'alal qurra, bagaimana iblis mentalbis para qari. Qurra jam'un min qari, para qari, orang-orang yang menghabiskan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Tentu tidak salah, memang Al-Quran harus kita pelajari. Menjadi salah kalau waktunya habis, lalu lupa pelajaran tauhid, akidah, tata cara sholat yang benar, dan seterusnya. Di situ sama dengan sebagian doa yang menghabiskan waktunya untuk berdakwah tentang ekonomi Islam, tentang siasat syariah, tentang sedekah, tentang akhlak, lalu lupa bahwa ada pelajaran besar yang mestinya dia sampaikan, tauhid, akidah sahih. Ini tertipu oleh iblis, padahal dia sibuk dengan ilmu, ya. Maka banyak para ulama menasihati, jangan, hentikan belajar itu, hentikan belajar itu, ya. Adapun ulama yang menasihati, sudah, jangan belajar tauhid lagi, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Udah nggak usah belajar tauhid lagi, akidah lagi, stop. Sekarang belajar yang lain, nggak ada. Untuk ini nggak ada. Yang disuruh stop oleh para imam, belajar tajwid. Apalagi ini ucapan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, hafizahullah, tentang menyibukkan diri dengan mat tabi'i sekian panjangnya, mat arid li sukun sekian panjangnya, mat iwad sekian, dan habis waktu, ya. Lalu tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah, solat yang benar, bagaimana sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tertipu oleh iblis. Famin dzalika anna ahadahum yastagilu bil qira'at asy-syadzah. Beliau mencontohkan qiraat yang syadz. Maka saya sebutkan tadi, sepertinya contoh ini tidak ada di kiri kanan kita. Walillahil hamd, hari ini kita qiraahnya cuma satu, ya. Barangkali mudah-mudahan ini mengikuti imam-imam di Masjidil Haram, imam-imam di Masjid Nabawi.
jarang dari mereka, saya belum pernah dengar ya, mungkin nggak pernah membaca misalnya laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Itu kan bagian dari qiraah yang benar, tapi tidak diucapkan oleh mereka. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ini kan bagian dari qiraah, tapi kita nggak dengar dari mereka. Ya, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Milki yaumiddin, atau pendek Maliki yaumiddin, kita nggak dengar dari mereka. Tentu mereka tahu. Kenapa? Karena didengar oleh orang-orang awam, nanti jadi fitnah. Ulaika hum khairul bariyah, misalkan khairul bariyah, khairul bariyah ada, tapi jarang kita dengar. Kecuali di tempat-tempat khusus. Pernah waktu itu di Trawas, Mojokerto, Syekh Musa Nasr ya mengimami sholat maghrib, jamaahnya para ustadz se-Indonesia, nggak ada orang awam di situ, nggak ada orang kampung situ. Di halaman, karena terang ya, di halaman villa, beliau membacakan ayat itu, surat Bayyinah, ulaika hum khairul bari'ah, dan beliau memang terkenal ahli qiraah dalam hal ini. Tapi beliau lihat-lihat makmumnya siapa. Kalau orang awam tidak. Ya. Nah, di sini mungkin yang ada di hadapan beliau waktu itu ya, itu terlihat orang yang apa istilah kita sok-sokan gitu ya, memamerkan qiraah-qiraah yang aneh, yang asing. Ya. Saya pernah di sebuah pesantren di termasuk daerah Bogor, itu asal imamnya dia selalu menampakkan ya, wadduhi wallaili idza saji dan seterusnya. Ini bagian qiraah-qiraah yang asing di telinga kaum muslimin. Fayufni aktsara umrihi fi jam'iha, dia habiskan mayoritas umurnya untuk hal seperti itu. Dia kumpulkan qiraah-qiraah yang syadz. Qiraah syadz dengan hadis syadz ini agak berbeda. Kalau hadis syadz kan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, tapi berbeda dengan yang lebih siqah. Ya, artinya cacatlah hadis itu. Nah, dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal seperti itu. Sangat disayangkan. Kenapa tidak menghabiskan waktu untuk akidah, tauhid, manhaj, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Ya. Karena belajar itu memang ada waktunya ya, kalau memang belajar dari kecil. Tajwid, panjang pendek, makharijul huruf, dipelajari kapan? Ya TK, SD kelas 1, kelas 2, begitu ya. Lalu mungkin kelas 3, kelas 4 mulai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, terus begitu. Nah, ketika sudah dewasa ya sudah tidak mempelajari tajwid lagi, tapi diamalkan. Kalau dia orang awam ya cukup panjang ya panjang, pendek ya pendek, ya, tidak berlebihan sehingga menguras waktu. Akhirnya tidak ada waktu untuk mempelajari yang jauh lebih besar, tauhid tadi, sunnah tadi, manhaj tadi. Wa yushghiluhu dhalika an ma'rifatil faraid wal wajibat, sehingga menyebabkan dia tidak lagi ada waktu untuk mempelajari hal-hal yang fardu, yang wajib. Ya.
Bahkan sebagian mengatakan ini wajib tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, tajwid dan seterusnya wajib. Mana dalil? Surat Al-Baqarah, ya. Yatslunahu haqqa tilawati, bahwa membaca, tala di sini diterjemahkan dengan membaca. Memang tala yatlu tilawatan artinya membaca, betul. Tapi jangan lupa selain membaca ada juga arti mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan ketika bulan, apabila bulan tala, maksud bulan membaca, hanya kembali ke matahari. Bulan tala matahari, artinya apa? Ketika bulan tala matahari, artinya bukan membaca tapi mengikuti. Bulan kan mengikuti matahari. Matahari berjalan, beredar, bulan juga. Bulan tidak diam di satu tempat kan, tapi berjalan. Dikatakan seolah mengikuti matahari. Nah, maksud di surat Al-Baqarah haqqa tilawatih, sebaik-baik tilawah itu sebetulnya sebaik-baik mengikuti. Jadi mengikuti Al-Quran, bukan membaca Al-Quran, ya. Maka keliru besar orang yang menjadikan ayat itu sebagai wajibnya tilawah yang benar, bahwa tilawah yang benar ya haruslah, tapi memakai ayat itu tidak bisa, bukan dalil untuk itu. Karena sekali lagi tala yatlu tilawatan artinya ada dua, bisa membaca, bisa mengikuti. Seperti wal qamari idza talaha tadi, ya. Warubbama ra'aita imama masjidin, kadang-kadang engkau lihat, kadang-kadang kita lihat imam sebuah masjid, kata beliau. Berarti ini terjadi di zaman beliau, ya. Yatasadda lil iqra'i wa la ya'rifu ma yufsidu shalah, berlebihan dalam qiraah, bisa bacaan ini, bisa bacaan itu dan seterusnya, tapi dia tidak tahu hal-hal yang membatalkan salat. Kalau sedang sholat tidak pakai sutra, lalu dilewati istrinya, dilewati anak perempuan yang sudah haid, batal apa tidak? Batal. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ada 3 hal yang membatalkan sholat seseorang kalau dilewati: keledai, anjing hitam, dan wanita yang sudah haid, maksudnya wanita dewasa. Dia tidak tahu ini. Bahkan sholat harus pakai sutra, dia tidak tahu. Di mana Nabi sedekah, apa yang beliau lakukan, apa ucapan beliau di saat sujud, di saat ruku, ya. Apakah beliau selalu sujud, selalu duduk istirahat, apa kadang-kadang saja? Dia tidak tahu. Dan sangat disayangkan sebagiannya nggak mau tahu. Kenapa? Ya tadi, sibuk dengan qiraah tadi. Dan sekali lagi, ini bagian dari tipuan iblis. Iblis sengaja menipu dengan cara-cara seperti itu. Dibikin asyik, bahkan sebagiannya dibikin bangga, ya. Sebagiannya dibikin, ini kehebatan, ini luar biasa. Firqah-firqahan seperti itu. Antum mendapati firqah-firqah itu ketika masuk dalam firqahnya sudah 5 tahun, 10 tahun, apa kata mereka? Alhamdulillah, ini hidayah Allah, saya masuk pengajian ini. Padahal sesat. Padahal sesat. Tapi yang keluar dari mulutnya dan insya Allah dari hatinya, alhamdulillah, saya diberi hidayah oleh Allah ikut pengajian ini. Saya melakukan suluk-suluk, saya sehari semalam
ya 10.000 kali mengucapkan zikir ini, 4.444 solawat ini, ya, menghabiskan waktunya untuk itu, padahal tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka merasa bangga, ya. Dan kadang melihat manusia selain mereka kecil, mengecilkan. Bahkan di antara mereka melihat kita yang mundar-mandir ke masjid, selalu sholat berjamaah, dianggap kecil. Baru level syariat. Masih menyibukkan diri dengan mundar-mandir ke masjid, sholat berjamaah. Kami mau udah 3 level di atasnya. Ya, kan kata mereka ada ma'rifat, ada hakikat, ada tarekat, ada ma'rifat. Katanya mereka sudah level ma'rifat, level tertinggi, ya, merendahkan yang di luar mereka. Ya. Kerjaan siapa ini? Siapa lagi kalau bukan iblis? Luar biasa tipuan iblis. وربما حمله حب التصدر حتى لا يرى بعين الجهل على أن يجلس بين يدي العلماء ويأخذ عنهم العلم. Hingga sebagian dari mereka merasa bahwa dirinya terdepan, bahwa dirinya itu menonjol, dirinya hebat. Maka mereka tidak kepikiran untuk duduk di majelis ulama. Di zaman Imam Ahmad ada itu, ya. Nggak mau duduk di majelis Imam Ahmad, malah nyaingin. Nggak mau duduk di majelis Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, para ulama, nggak mau, ya, merasa cukup. Beda dengan orang-orang awam atau tulab yang tidak terkena syubhat. Mereka duduk hampir setiap hari di majelis Imam Ahmad. Bukan setiap hari, ya, sehari bisa sekian kali. Kadang habis subuh, kadang habis maghrib. Ini kebiasaan yang sampai hari ini kita lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini kebiasaan dari dulu, dari zaman Imam Malik, dari zaman Imam Syafi'i, seperti itu. Sampai hari ini diteruskan kebiasaan itu. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya, nggak sembarangan. Yang punya kursi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, bukan sembarangan. Ya. Adapun yang ngajar di jamiat, jauh levelnya di bawah para masyayikh yang punya kursi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dia mengajar di masjid luar biasa. Tidak kayak di kita, ya, ngajarnya cuma di masjid. Berarti masih ecek-ecek, ya. Kalau yang hebat ya ngajar di universitas, profesor, doktor. Di kita begitu kan. Kalau ngajar cuma di masjid, ya, nggak ada pengujinya dan seterusnya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi luar biasa. Justru yang mengajar di masjid itu Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya. Nah, mereka ini tidak kepikiran untuk duduk di majelis para ulama, karena iblis telah menipu mereka, membesarkan diri mereka, mencukupkan diri. Salah satu penyakit sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu adalah merasa cukup, maka tidak perlu belajar lagi, ya. Walau tafakkaru la'alimu annal murada hifdzul Qur'an.
Seandainya mereka mau berfikir dengan jernih berdasarkan ilmu, insya Allah mereka akan tahu, akan faham bahwa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya pertama, hafalkan Al-Quran. Tentu dari kalau kata kita dari TK, ya, anak TK, SD kelas 1, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ini, kata para teori anak-anak ini, apa istilahnya, usia emas, paling cepat untuk menghafal, paling kuat untuk menghafal. Bukan logika belum main mereka. Maka orang-orang terdahulu, bimbingan dari Allah dan Rasulnya, digeber hafalan, iya kan? Maka para sahabat luar biasa menghafal. Sementara para sahabat yang nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa baca hadis, ada nggak? Ya banyak, termasuk Nabi SAW, Abu Hurairah, ya. Nah, apalagi TK, SD kelas 1, kelas 2 ini sedang kuat-kuatnya hafalan. Di kita tidak. Justru dari TK sudah diperkenalkan logika, suruh main logika, ya. Alif kalau fathah A, kalau di bawah I, kalau dhammah U. Ini kan logika, mestinya nanti. Mungkin kelas 2, kelas 3. Ya, ini lagi kuat-kuatnya hafalan. Terus talaki hafalan. Di kita tidak. Maka banyak di kita kurang hafalannya. Karena dari kecil tidak terbiasa, ya, malah sudah besar baru ngafalin. Nah, ini sulit, tidak semudah waktu masih kecil, ya. Bahkan dulu kalau antum dengar nenek kakek antum bercerita, itu ngaji awal ya hafalan, suruh ngikutin gurunya. Nanti sudah agak gedean baru bisa baca. Sekarang malu, masuk kelas 2, kelas 3 belum bisa baca, ya. Annal murada hifdzul Quran, diawali dari menghafal Al-Quran. Wa taqwimu alfadhihi, tentu dengan memperbagus lafaz-lafaznya. Karena masih kecil kan, masih kecil, mau disuruh lidahnya menirukan apa bisa, belum kaku lidahnya kan. Maka anak kecil tergantung mau ditaruh di mana. Taruh di Arab ya fasih lafaz-lafaz Arab, taruh di Cina ya fasih lafaz-lafaz Cina, iya kan? Taruh di Jawa ya fasih medok Jawanya. Gimana lingkungannya? Karena luar biasa anak kecil itu menirukan, belum kaku lidahnya. Maka kalau antum lihat di Cina, ya, anak-anak kecil, ya, nggak bisa ngomong Cina, iya kan? Ya, iya, karena lingkungannya, dan dia mengikuti. Begitu juga di Arab, begitu juga di Inggris, begitu juga di Jawa dan seterusnya. Thumma fahmuhu, kemudian memahami. Mungkin sudah masuk SMP, SMA, berikan pemahaman. Berikan pemahaman. Sebelumnya hafal dulu lafadznya yang bagus. Setelah itu baru dimasukkan pemahaman. Maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini. Dan pemahaman kan sesuatu yang luar biasa. Inti daripada pemahaman itu adalah, faham itu adalah inti dari ilmu. Inti dari ilmu adalah faham. Al-ilmu al-fahmu. Al-ilmu al-fahmu. Ilmu adalah faham, bukan sekedar hafal. Nggak faham ya nggak ilmu, ya. Antum pernah dengar ada beo atau kakak tua bisa baca Al-Fatihah? Hafal? Tahulah ya. Nah, pernah dengar ya? Apakah si burung kakak tua atau beo ini punya ilmu tentang Al-Fatihah? Nggak ada. Nggak ada.
nggak ada ilmu sama sekali, sekedar hafal saja. Maksudnya apa dia nggak tahu. Ya, itu masih ingat tangisan seorang syekh yang mempunyai burung, apa burung beliau atau temannya ya, tetangganya, yang bisa mengucapkan, burung tersebut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya dilatih kan bisa. Bentar-bentar la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan suara burungnya. Tiba-tiba burung ini diterkam oleh kucing atau apa. Ya. Hampir tiap hari, tiap saat burung itu mengucapkan la ilaha illallah. Begitu diterkam kucing, akhirnya mati, menjelang mati sakaratul maut, baca la ilaha illallah apa tidak? Tidak. Berarti dia nggak tahu. Ya. Ini menangis syekh ini. Ya, orang berilmu biasanya bisa mengambil pelajaran dari apapun. Ya. Tiap hari mengucapkan la ilaha illallah, begitu saat dibutuhkan yaitu sakaratul maut malah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, beliau takut jangan-jangan aku yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, lalu saat dibutuhkan nanti terakhir, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, justru malah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal ketika menjelang mati kita mengucapkan la ilaha illallah, setelah mengucapkan la ilaha illallah kita mati, tidak ngomong apa-apa lagi, jadi kalimat terakhir adalah la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tsummal amal. Setelah faham kemudian diamalkan. Berarti urutannya seperti itu. Dihafalkan dulu, lafadznya bagus, difahami, kemudian diamalkan. Ini tidak dari kecil, remaja, dewasa sibuk di situ terus, sibuk di tilawah terus, lalu berdalam-dalam. Kan kiroah syadzah ini kan banyak sekali. Ini yang sangat disayangkan. Tsummal iqbalu ala ma yuslihun nafs. Kemudian berusaha untuk memperbaiki nafas dirinya, jiwanya. Wa yutahhiru akhlaqaha, membersihkan akhlak-akhlaknya. Jadi begitu seorang muslim. Ya. Akidah tauhid yang benar berhenti sampai di situ tidak. Tentu ada ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, berhenti sampai di situ tidak. Muncul buahnya. Apa? Akhlak. Nampak oleh manusia akhlak yang luar biasa. Ya, tidak berhenti di akidah, tidak berhenti di ibadah, terus sampai ke akhlak. Tsumma tasyagulu bil muhim min ulumi syar'i. Kemudian menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu syar'i. Ini insyaallah yang tidak tertipu oleh iblis. Yang tertipu oleh iblis tadi berhenti di satu ilmu, sibuk dengan ilmu itu, melupakan ilmu yang lain yang lebih besar. Ya. Masuk waktu? Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.